Soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, baik. Oke, tetap semangat ya, karena nanti semangat. jenengan akan melakukan pembelajaran di 10 Oto 1. Iya. Iya Bu Wuri, tadi saya sudah mengoreksi dan melihat kembali modul ajar yang jenengan sudah buat. Tapi sebelum melakukan pembelajaran ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu Wuri ya? Oke, saya ingin tahu Bu Wuri, tujuan dari pembelajaran jenengan nanti apa? Pembelajaran saya hari ini yaitu tujuannya peserta didik mampu memahami peran dan kedudukan sebagai warga negara. Oke, peran dan kedudukan sebagai warga negara. Baik, saya ingin tahu ini Bu Wuri, area pengembangan yang ingin dicapai di kegiatan pembelajaran nanti apa? Oke. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Oke, adakah strategi yang ingin dikembangkan untuk mencapai itu? Untuk strateginya, yang pertama saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, nanti anak-anak atau peserta didik berdiskusi. Kemudian saya juga menggunakan budaya positif. Budaya positif ini tentunya juga selaras dengan yang ada di sekolah kami, yaitu budaya industri. Nah, di awal pembelajaran saya manajemen kelas dengan menginstruksikan anak untuk mengecek apakah meja dan kursi sudah sesuai dengan marking yang sudah ditempel di lantai. Ini di awal kegiatan. Kemudian nanti di akhir juga saya menginstruksikan anak-anak untuk mengecek kembali ruang kelas apakah sudah bersih dan nyaman untuk pembelajaran selanjutnya atau belum. Oke, jadi ada pembelajaran yang menyenangkan ya dengan tadi Bu Wuri menggunakan problem based learning. Adakah strategi atau metode lain Bu Wuri untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa? Metode lain yaitu menggunakan KSE Bu Soleha ya. KSE kompetensi sosial emosional. Yang pertama yaitu di awal kegiatan saya mengajak anak-anak untuk mindfulness, yaitu dengan teknik stop. Kemudian di kegiatan saya melatih keterampilan anak melalui keterampilan berrelasi, dan juga saat presentasi anak-anak belajar untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi selain tadi problem based learning, Bu Wuri juga menggunakan kompetensi sosial emosional di awal kegiatan sama pas waktu kegiatan. Ya. Di awal kegiatan tadi ada teknik mindfulness ya. Iya, mindfulness. Itu berarti kesadaran diri ya. Kemudian Kesadaran. ada keterampilan berrelasi ketika berdiskusi sama teman, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika akan presentasi. Baik, tadi Bu Wuri satu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian budaya positif. Ada lagi Bu Wuri yang ingin dikembangkan untuk area pencapaiannya? Saya kira nanti ditambahi dengan adanya formatif, tes formatif, dan juga refleksi dan tidak lanjut. Oke, jadi akan ada tes formatif dan refleksi ya tentunya di akhir pembelajaran. Baik, ada lagi mungkin strategi yang ingin digunakan untuk pengembangan area yang dicapai? Oke, strategi lagi Bu Soleha yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya mengambil berdasarkan kesiapan belajar anak, sehingga lagi-lagi anak juga ketika berkelompok dan berdiskusi itu bisa nyaman dan menyenangkan. Oke, baik. Kalau boleh tahu diferensiasi yang Bu Wuri gunakan diferensiasi apa? Diferensiasi proses Bu Soleha, karena tadi berdasarkan kesiapan belajar anak. Ada lagi? Selain berdiferensiasi proses, saya juga mengambil berdasarkan berdiferensiasi konten. Itu nanti anak-anak bisa memilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu berdiferensiasi produk. Di akhir pembelajaran, saya menginstruksikan anak-anak untuk mengerjakan tugas dalam berbagai bentuk produk. Di antaranya bisa berbentuk peta konsep, yang kedua bisa berbentuk video, dan masih banyak lagi.
Nah ini akan menarik sekali ya Bu Wuri ya. Jadi kalau boleh saya rangkum ini Bu Wuri. Jadi Bu Wuri ingin mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyisipkan ada budaya positif, kemudian kompetensi sosial emosional dan juga diferensiasi. Nah diferensiasi ini juga Bu Wuri menggunakan tiga-tiganya ya. Ada konten, proses ketika terjadi kegiatan pembelajaran sama diferensiasi produk sesuai dengan minat anak. Wah ini saya sudah tidak sabar lagi nih Bu Wuri untuk observasi. Sepertinya membayangkan ini menarik sekali dan akan membuat siswa nyaman ya. Semoga saja ya. Oke. Jadi terima kasih Bu Wuri atas waktunya yang sudah diluangkan untuk percakapan praobservasi kali ini. Saya harapkan nanti tidak ada kendala maupun hambatan ya ketika melakukan pembelajaran. Semoga. Terima kasih Bu Soleha doanya dan dukungannya. Terima kasih ya Bu Wuri ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mohon kalian untuk memastikan meja, mohon untuk meja dan kursi dirapikan. Meja dan kursi. Tidak kamu banyak suara, diangkat ya, tidak bisa diangkat. Dua, mulai. Doa Bismillah, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang relax. Tadi saya sampaikan bahwa harus relax. Nanti saya hitung 4 detik ya. 4, 3, 2, 1, kemudian dibuang juga 4 detik. Kita coba yang pertama ya. Oke, semua mata terpejam. Tarik nafas. 4, 3, 2, 1. Keluarkan. 4, 3, 2, 1. Lepaskan. 4, 3, 2, 1. Oke, ini masih banyak anak yang belum fokus, jadi kita ulangi. Kita pejam, semua mata terpejam. Tarik nafas. 4, 3, 2, 1. Kalian menarik nafas. Saya minta kalian mengucapkan ini. Jadi ketika kamu menarik nafas sambil mengucapkan kelebihan kamu masing-masing. Bisa dengan pelan atau bisa dengan keras, tapi tidak mengganggu yang lain. Bisa ya? Oke, semua mata terpejam. Semua mata terpejam. Kita ulangi. Ketika menarik nafas dan atau saat mengeluarkan, kamu sambil menyampaikan kekuatan atau kelebihan diri kalian. Siap? Jangan di dalam hati. Oke, kemudian tarik nafas. Oke, 4, 3, 2, 1 diucapkan. Keluarkan. Apa itu tadi? Coba Mas Diko tadi tadi apa? Saya siap semua. Oke, kamu siap semuanya. Oke, Mas Robert tadi kelebihannya apa? Kesadarannya menjawab. Yang kedua adalah
Tetap belajar begini aja ya, belajar sama-sama. Berarti minimal tanggapan positif atau saran terhadap kelompok yang ada di depan. Oke, bisa dimulai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, Ibu, Nolgi, dan Yus. Tanggung ini. Benar. Oke, pernyataan 1 menurut kelompok yang di depan itu benar ya. Lanjut, Mas, pernyataan 2. Yang keras suaranya. 2. Tidaknya terdapat ide pada seseorang dapat berstatus multipatrik. Benar. Oke, pernyataan benar. Lanjut. Nomor 3, hanya terdapat satu contoh kasus seseorang dapat berstatus upright. Benar. Nomor 4, Sriyanti adalah tokoh yang mencetuskan asas kewarganegaraan Yusoli dan Yus Sangu ini. Benar. Berlima. Salah karena multiplet yaitu seorang memiliki lebih dari 2 status keluarga. Tidak banyak gerak ketika presentasi. Ada lagi yang memberikan tanggapan positif atau pesan positif? Kurang semangat. Oke, Mas Dimas tadi kurang semangat. Semangat. Jadi negara B yang menganut di satu finish. Jadi bentuknya tertulis kertas kayak peta konsep. Pernah mengerjakan tugas peta konsep? Nanti oke, saya Bu. Apa? 2 hal yang sudah kamu lakukan dari ini. Yang tidak akan saya lakukan. Waktu istirahat pertama tiba. Waktu istirahat 15 pohon tidak ada yang 2 hal yang sudah kamu lakukan hari ini. Mengajarkan dengan baik. Oke, satu lagi. Mengerjakan kelompok. Satu hal yang ingin kamu perbaiki. Oke, mengerjakan dengan lebih cepat dan efektif. Oke, silakan. Oke, kalau sudah silakan dipimpin berdoa. Pak duduk, jawab doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik semuanya, sehat ya. Kehadiran saya di sini dalam rangka pendampingan individu 5, di mana salah satunya ada tentang pasca observasi ya. Pasca observasi nanti Bu Rika untuk melaksanakan pasca observasi dengan Bu Amri. Saya hanya menemani saja gitu ya. Monggo bisa dimulai Bu Rika, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Ri. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana ini tadi Bu Ri sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 10 atau 1. Bagaimana perasaannya Bu Ri? Ya, alhamdulillah lega walaupun
mungkin ada beberapa poin yang harus saya perbaiki. Oh gitu ya. Baik Bu Muri, terkait dengan itu kita ini melaksanakan pembicaraan percakapan pasca observasi ya Bu Muri ya. Mungkin ada hal yang harus direfleksi gitu ya. Kita melakukan refleksi dulu. Kalau menurut Bu Muri, apa yang ingin Bu Muri sampaikan dalam refleksi kali ini? Ya, untuk refleksi saya menggarisbawahi ada dua yang harus saya sampaikan. Yang pertama terkait hal yang menurut saya sudah baik, yang kedua yang menurut saya perlu ditingkatkan. Untuk yang sudah baik, yang pertama berkaitan dengan budaya positif atau disiplin positif. Alhamdulillah saya sudah menerapkan saat pembelajaran, yaitu dengan yang pertama melalui kompetensi sosial emosional. Di awal pembelajaran saya mengajak anak-anak untuk melakukan kesadaran diri, yaitu dengan mindfulness, dengan teknik stop. Kemudian nanti di kegiatan inti juga saya mengajak anak-anak untuk keterampilan relasi. Kemudian juga terkait budaya positif tadi, saya juga mengajak anak untuk memanajemen kelas sesuai dengan program budaya industri yang ada di sekolah, yaitu terkait manajemen meja dan kursi yang ada di kelas. Saya minta anak-anak untuk merapikan, meluruskan sesuai dengan marking yang ada di kelas. Nah, kemudian di akhir pembelajaran juga saya memastikan anak-anak untuk mengecek kembali kebersihan ruang kelas. Itu yang sudah saya laksanakan. Yang kedua yaitu saya juga sudah melaksanakan proses berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi melalui proses, yaitu saat pembelajaran. Saat pembelajaran saya menggunakan kesiapan belajar anak sehingga anak merasa nyaman ketika berkelompok. Kemudian juga ada berdiferensiasi konten, yaitu sumber belajarnya saya sediakan bisa lewat YouTube, bisa lewat rekaman maupun artikel. Kemudian juga untuk produk di akhir saya memberikan tugas anak untuk sesuai dengan minat anak, bisa itu karena melalui peta konsep maupun bisa melalui video dan lain sebagainya sesuai dengan minat anak. Tadi Bu Muri menyampaikan memang yang sudah baik itu tadi ada proses manajemen kelas itu yang sudah tertata. Tadi sudah saya lihat juga di awal pembelajaran maupun di akhir untuk kerapian bangku itu juga menjadi poin penting dalam proses pembelajaran. Nah, terkait dengan itu tadi Bu Muri juga menyampaikan diferensiasi ya Bu ya. Sudah baik dilakukan. Saya tadi melihat ada 3 diferensiasi yang Ibu implementasikan ya. Yang tadi yang terakhir Bu Muri menyampaikan ada diferensiasi produk di akhir pembelajaran. Baik Bu Muri, terkait dengan refleksi pastinya ada hal-hal yang ingin Bu Muri perbaiki. Kira-kira itu terkait apa Bu yang merasa kurang di dalam pembelajaran? Yang menurut saya kurang tadi saat pembelajaran, yang pertama adalah manajemen waktu. Karena saya sebetulnya sudah saya estimasikan di dalam modul ajar, akan tetapi dalam pelaksanaan ternyata saya terlalu asik di pendahuluan. Karena saya melihat anak-anak itu ekspresinya ya tertarik, saya juga menikmati, sehingga di kegiatan inti sampai ke akhir saya merasa ada kekurangan waktu untuk estimasi di akhir. Kemudian yang perlu saya tingkatkan lagi adalah di saat pemberian instruksi refleksi. Saat saya lemparkan pertanyaan refleksi terhadap anak, ternyata banyak anak yang kurang paham, miskomunikasi ya. Mungkin saya yang menyampaikan kurang dapat diterima oleh anak. Oke, baik Bu Muri. Tadi saya melihat juga asik sekali ketika anak-anak bermindfulness gitu ya. Oke, kemudian juga sampai Bu Muri akhirnya waktunya tinggal terlalu banyak di kegiatan awal, mungkin lebih dari 5 atau 10 menit gitu tapi tidak apa-apa, semuanya ke depannya pasti ada tindak lanjutnya nanti. Kira-kira Bu Muri nanti mau tindak lanjutnya seperti apa? Untuk tindak lanjut, yang pertama saya mungkin memperbaiki modul ajar. Modul ajar saya betul-betul saya membayangkan di kelas itu memang estimasinya sesuai. Kemudian yang kedua saya harus
memanage diri saya bahwa saya di kelas itu harus betul-betul sadar terhadap pembelajaran sehingga tidak terjadi kekurangan waktu seperti tadi. Kemudian juga ini di waktu penyampaian refleksi saya harus betul-betul menggunakan momen dengan baik sehingga anak-anak bisa memahami. Oke, baik. Jadi nanti rencana tindak lanjutnya lebih ke estimasi waktu sama tadi ya perbaikan modul aja. Dan pastinya tetap mempertahankan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Gitu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk percakapan di pasca observasi ini. Terima kasih Bu Wuri sudah meluangkan waktu dengan kami. Semoga pembelajarannya ke depan memang lebih baik lagi dan tetap dipertahankan. Terima kasih Bu Wuri. Sama-sama.